Khotbah yang ketiga, yaitu waktu itu kita bahas tentang 3 minggu berturut-turut ini. Kemarin kita sudah bahas tentang bersukacita dalam pengharapan, ya, sabar dalam kesesakan. Hari ini bertekun dalam doa, saudara. Ya, walaupun ayatnya tetap kita ambil dari Roma 12 ayat 12 itu, saudara. Tapi pagi ini saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat dulu, bukan Roma 12. Kita lihat dulu, boleh ditampilkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Jadi judul khotbah kita bertekun dalam doa, saudara, hari ini. Nah, ini ayat sangat singkat sekali. Apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Sama aja dengan bertekunlah dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap itu yaitu tetap, saudara, betul? Selalu berdoa, tetap berdoa, saudara. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, yang kita sedang jalani hari ini, tantangan ataupun persoalan, kita harus selalu tetap berdoa. Amin. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lebih gampang kita bernapas apa tahan napas? Halo? Bernapas itu lebih enak, betul? Iya kan? Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, kita tetap bernapas. Iya apa ya? Halo? Iya kan? Saudara, kita bernapas, betul? Kita tidak akan tahan napas kita kalau kita punya masalah, kita punya persoalan. Kita kekurangan uang, kita kesulitan ataupun pandemi, kita tidak akan tahan napas kita, betul? Kita tetap bernapas, saudara. Nah, ini arti ayat seperti ini. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh orang Kristen, saudara yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengajak kita untuk suruh bertekun dalam doa dan tetap berdoa. Jadi kalau saudara, walaupun hari ini situasi kita sulit, kita tidak bisa bernapas. Kita tetap bernapas, betul? Nah, sama, saudara punya masalah, saudara hari ini punya kesulitan, saudara jangan tidak berdoa, tetap berdoa, itu artinya. Haleluya. Kita tidak bisa untuk menahan, kita tidak mau berdoa, itu artinya, saudara. Jadi saudara dalam keadaan apapun hari ini, saudara, bagaimanapun keadaanmu, saudara harus tetap doa. Bukan ngomel, bukan bersungut-sungut, bukan marah-marah, bukan khawatir, saudara. Haleluya. Makanya ada orang bilang doa itu adalah napas Kristen. Amin. Tapi kita sering menahan napas, saudara. Susah, makanya banyak orang Kristen, saudara, suka tahan napas. Makanya kesehatan rohaninya nggak bagus, saudara. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita kalah dengan masalah, saudara. Kita kalah dengan situasi yang kita hadapi, saudara. Kenapa? Kita nggak suka berdoa. Kita suka tahan napas. Doa adalah napas rohani kita. Haleluya. Jadi apapun, saudara, masalah hidup kita, mari kita tetap berdoa. Bukan marah, bukan bersungut-sungut, bukan kecewa, bukan salahin orang, tapi tetap berdoa. Haleluya. Tetap bernapas. Ya kan? Ada orang tidak bernapas hari ini karena saya nggak punya uang, Pak, lebih baik saya nggak mau napas. Sama aja dengan bunuh diri. Makanya banyak orang Kristen hari ini loyo, nggak kuat. Kenapa? Suka tahan napas. Ada orang disuruh doa, nggak bisa doa, Pak. Ya ampun, orang Kristen disuruh doa nggak bisa. Bukan suruh ngaji, saya bukan suruh kamu ngaji, suruh doa, makan aja susah. Jadi doa pun bukan hanya kadang-kadang, ya tergantung keadaan, bukan sekali-kali. Tapi bertekunlah dalam doa, tetap berdoa. Jadi ini penting sekali buat saudara dan saya. Haleluya. Kita lihat Paulus anjurkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 4 ayat 2. Hal yang sama juga Paulus katakan kepada jemaat di Kolose.
Iya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu apa? Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi Paulus menganjurkan jemaat di Kolose bukan hanya bertekun aja dalam doa, tetapi berjaga-jaga sambil mengucap syukur, saudara. Nah, kita hidup, saudara, di akhir zaman ini, saudara. Kita hidup di zaman yang sangat sulit, saudara, hari-hari ini, saudara. Betul nggak? Apa yang sedang terjadi hari-hari ini begitu sulit buat saudara dan saya. Jadi saudara dan saya hari ini kita harus tetap mengerti firman Tuhan. Kita harus bertekun dalam doa dan berjaga-jaga, saudara. Kenapa, saudara? Kita lihat, saudara, di dalam Lukas ayat 26 ayat 41. Nah, ini hal yang penting, saudara. Ini poin yang saya mau sampaikan. Kenapa saudara harus bertekun dalam doa dan berjaga-jaga, saudara? Supaya kita lihat dulu Lukas pasal 26 ayat 41. Tolong ditampilkan. Nah, ini yang Yesus mengingatkan murid-muridnya di Taman Getsemani. Ayat yang ditampilkan Matius 26 ayat 41. Oh, sorry. Matius 26 ayat 41. 41. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, saudara. Nah, ini alasannya kenapa saudara harus bertekun dalam doa dan berjaga-jaga dengan doa, saudara, supaya saudara dan saya kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita hidup di masa yang sulit, saudara. Kita hidup di zaman yang begitu sulit hari ini. Saudara percaya atau tidak percaya, saudara ada di ambang pintu, saudara, kesulitan, saudara. Yesus sebelum naik ke kayu salib, saudara, sebelum dia menjalani, saudara, jalan penderitaan, dia berdoa sungguh-sungguh, saudara. Dan dia datang kepada murid-muridnya sedang tidur. Dan dia berkata, kenapa kamu tidur? Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya saudara jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara bilang, enggak, masa ini enggak sulit. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Saudara percaya nggak percaya? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Nah, saudara, kita lihat dulu ya, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Kita lihat, saudara, ketahuilah, dia bilang, bahwa pada hari-hari terakhir akan apa? Datang masa yang sukar. Jadi saudara, hari-hari yang akan kita hadapi, saudara, bukan semakin baik, tapi semakin sukar, semakin sulit, saudara. Jadi kalau saudara tidak mau berjaga-jaga dan bertekun dalam doa, saya katakan kita tidak akan kuat, kita akan jatuh, saudara. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita harus sungguh-sungguh mengerti kenapa saudara harus bertekun dan tetap berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Keadaan tidak semakin baik, percayalah. Nah, kita lihat kenapa begitu sukar. Ayat yang kedua. Nah, ini keadaan manusia di akhir zaman digambarkan seperti ini. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Nah, ini keadaan manusia akhir zaman, saudara, begitu menakutkan, begitu mengerikan, saudara. Kita baru mendengar berita ada sepasang apa? Itu dia jadi suami istri apa belum sih? Saya nggak tahu. Masih pacaran kali. Yang membunuh orang yang ada di Kalibata itu, apartemen di Kalibata, saudara. Yang dimutilasi sampai 11 potong, saudara. Itu manusia akhir zaman, begitu mengerikan, saudara, begitu egois. Cinta uang, saudara, hamba uang karena ingin apa? Menguasai kekayaannya, saudara, harta orangnya itu. Baru kenalan di pacaran ya, katanya ceweknya pacaran dengan ini. Ini cowok, saudara, disuruh kontrak apartemen, saudara, di Kalibata, dimutilasi dengan pacarnya. Rupanya dia udah ada pacar, saudara. Ngeri, itu cewek. Saya masih muda. Nah, ini keadaan manusia, ini zaman yang sedang kita hadapi, saudara.
Begitu menakutkan, saudara. Gara-gara masalah apa? Cinta uang. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, akar daripada segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Nah, kalau saudara nggak kuat dan berdoa, nggak tekun dalam doa, saudara gampang jatuh dalam masalah uang. Kita hidup sangat sulit hari ini, betul nggak? Halo, ekonomi begitu sulit, saudara. Nah, saya harap saudara kita nggak akan tergoda, kita nggak akan jatuh dalam hal ini. Saya yakin kalau saudara bertekun dan tetap berdoa percaya, kita nggak akan jatuh. Nanti saya kasih contoh-contoh orang-orang yang ada di dalam Alkitab, saudara, yang luar biasa. Nah, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara baca ayat selanjutnya, bagaimana itu keadaan manusia akhir zaman. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh berdoa, saudara, kita akan termasuk dalam bilangan manusia akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, saya harap kita enggak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Kita sungguh manusia yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tidak cinta uang, tapi cinta uang. Cinta Tuhan. Uang tidak bisa cinta kita. Amin. Bapak-bapak, cintailah istrimu, percayalah istrimu bisa cintamu. Kalau kau cinta uang, bapak-bapak, uang tidak bisa cinta. Cintailah anak-anak kita bisa cinta kita. Haleluya. Jangan cinta uang. Nah, kalau saudara kita lihat Matius pasal 24, ini keadaan manusia, ini keadaan zaman yang kita hadapi. Ayat 21. Ya, saya akan lompat-lompat aja, nanti saudara akan baca perikopnya. Itu tentang akhir zaman, saudara. Ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi apa? Sisaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi, saudara. Nah, Matius pasal 24 itu berbicara tentang nanti kedatangan Yesus kedua kali, bagaimana keadaan zaman yang kita hadapi, saudara. Nah, ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Saya pikir kita sudah masuk di zaman ini, betul nggak? Saudara, hari ini saudara coba lihat, seluruh dunia disuruh pakai masker. Ini ada satu siksaan tidak nyaman, betul nggak? Coba kita sepanjang hari nggak boleh buka ini masker, saudara. Betapa menyisanya, saudara, betul nggak? Kita sudah ada, saudara, di zaman seperti ini, saudara. Kita nggak menyadari, saudara, ini tidak pernah terjadi, betul nggak? Kita nggak pernah berpikir, saudara. Ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Kita nggak menyadari. Kita pikir, gampang pakai masker. Ini mulai sedikit demi sedikit, saudara. Ini penyiksaan. Kemana-mana kita harus disuruh ditembak, saudara. Iya kan? Cuci tangan, harus pakai sanitizer, saudara. Itu penyiksaan karena tidak merasa nyaman lagi hidup di dunia ini. Iya Pak, iya. Memang kita belum disiksa seperti yang ada orang-orang Kristen di Timur Tengah, di Korea Utara, ya. Mereka disiksa secara jasmani, saudara, ya, untuk menyangkal Yesus. Tapi kita sudah masuk zaman seperti ini. Ini penyiksaan loh, saudara. Sulit saya untuk khotbah seperti ini, saudara. Untuk khotbah nggak lama aja. Coba, ada larangan pemerintah, tidak boleh lepaskan masker. Ini kita udah dilarang kalau setiap keluar harus pakai masker, betul nggak? Itu penyiksaan saya pikir, saudara. 3 jam saudara berkhotbah berbicara untuk pakai masker terus, saudara. Suatu penyiksaan. Iya Pak, ya. Nah, virus ini menyiksa seluruh dunia, betul nggak? Hari ini. Ini kan masalah virus COVID, saudara. Akhirnya kita semua tersiksa. Dunia hari ini tersiksa, ekonominya semua mati. Semua manusia hidup dalam ketakutan, saudara. Ketidaknyamanan, saudara. Kita tidak bisa lari. Kalau dulu, saudara, orang punya uang, kalau Indonesia ribut, yang punya uang bisa lari ke luar negeri. Iya Pak, ya? Sekarang kita tidak bisa lari
punya uang banyak pun stay at home, tidak bisa kemana-mana. Ini yang sedang kita hadapi. Nah, kalau saudara dan saya, kita tidak menyadari hal ini, kita tidak mau bertekun dalam doa, saudara, kita akan jatuh, kita tidak akan kuat, saudara. Percayalah, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya untuk kita tetap harus bertekun dalam doa, saudara. Tetap berjaga-jaga dengan doa. Haleluya. Halo. Ini zaman yang kita hadapi. Coba kita lihat ayat yang ke-29. Bukan hanya ini aja, nanti akan terjadi hal yang lebih menakutkan, saudara. Nah, ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan apa? Berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan apa? Goncang, saudara. Ayat yang ke-30, saudara, coba lihat. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Haleluya, saudara. Nah, ini begitu menakutkan, saudara. Nanti kita akan lihat bintang jadi gelap, matahari tidak bercahaya. Itu kalau bintang jatuh, saudara. Saya nggak tahu seberapa besar itu bintang. Ada yang tahu? Saya nggak ngerti. Begitu menakutkan, saudara. Sebelum Yesus datang kedua kali, ini pasti terjadi. Halo. Mari kita terus berdoa, saudara. Saya yakin dan percaya kita akan tidak menghadapi masa-masa yang begitu sulit. Saudara, kalau baca terus ayat-ayatnya, saudara akan mengerti. Inilah keadaan zaman. Nanti zaman yang akan kita hadapi, saudara. Situasi yang akan kita hadapi sebelum Yesus datang kedua kali. Tapi saudara bersyukur, kita orang-orang yang percaya, yang mau terus setia dan berdoa. Kalau kita berdoa artinya, saudara, kita mengerti kapan Tuhan datang. Amin. Kita mengerti, kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan takut di masa sulit apapun. Kalau engkau sungguh-sungguh mau tetap bertekun dalam doa, tetap berdoa, saudara. Tetap kita berjaga-jaga dalam hidup kita. Jangan takut. Kita lihat contohnya Yesus dulu ya. Kita lihat Yesus, zamannya Yesus. Dalam Lukas pasal 22, ya, kita lihat ayat 44. Kita lihat dulu ayat 44. Nah, ini berbicara Yesus juga di Taman Getsemani, ya. Ia sangat ketakutan, yaitu Yesus, dan makin apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Nah, sebelum Yesus disalib, Yesus tahu dia akan, saudara, melewati salib, dia akan mengalami siksaan yang begitu menakutkan, saudara. Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang pernah mengalami siksaan yang sehebat seperti Tuhan kita. Tidak ada. Penjahat manapun belum pernah mengalami siksaan yang begitu hebat. Dan kematian yang begitu mengerikan. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, dia tahu itu. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak-Mu, Tuhan. Luar biasa. Nah, Yesus ketakutan, dia semakin apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan bertetesan ke tanah. Luar biasa, saudara. Saya tidak percaya saudara dan saya tidak pernah mengalami kesulitan, saudara, yang pernah Tuhan hadapi, betul nggak? Saudara pernah bergumul sampai keringatmu itu keluarkan tetesan darah? Tidak. Saya belum pernah orang mati kena COVID ini, corona, sampai seluruh tubuhnya mengeluarkan darah, belum. Yesus sebelum meninggal, sebelum dia naik kayu salib, saudara, dia bergumul di Taman Getsemani karena dia takut, dia tahu dia akan menghadapi, saudara, situasi yang sangat menakutkan. Dia bilang, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, biarkan cawan ini berlalu dalam. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak lari daripada penderitaan.
Sehingga saudara dan saya, kita hadir hari ini di tempat ini. Amin. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia rela untuk minum cawan penderitaan yang begitu menakutkan. Dia rela, dia mau mati di kayu salib. Dia rela untuk melakukan kehendak Bapa di surga dengan sempurna, untuk mati buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran buat saudara dan saya. Ini peringatan buat kita semuanya. Biar kita hidup di masa sulit ini, semakin engkau takut, kita harus semakin bersungguh-sungguh dalam doa. Halo, bukan lari, bukan marah-marah, bukan kecewa dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga, tapi kita sungguh-sungguh berdoa. Lihat ayat selanjutnya, Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya, ayat 45. Terus tampilkan coba ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena apa? Duka cita. Nah, beda reaksi sikap daripada murid-murid dan Tuhan Yesus, beda. Nah, Yesus tahu dia akan masuki penderitaan, masa yang sulit. Dia bersungguh-sungguh dalam doa. Tapi murid-muridnya tidur berduka cita, tidak berdoa. Nah, kita lihat ayat selanjutnya 46. Ini Yesus peringatkan buat mereka semua dan buat saudara dan saya. Ayat 46, tolong ayat cepat Yesus. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara. Nah saudara, ada orang kalau menghadapi kesulitan saudara, menghadapi masalah, pelariannya untuk tidur saudara. Dia pikir bisa menghilangkan masalah. Dia pikir nanti bangun, masalahnya sudah hilang. Ini murid-muridnya tidur. Beda dengan Yesus. Yesus sudah tidur. Yesus menghadapi masalah dengan apa? Doa saudara. Haleluya. Saudara punya kesulitan hari ini, banyak pelarian kita beda-beda. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang ngomel-ngomel, ada yang stres, macam-macam beda-beda. Yesus enggak. Yesus berdoa sungguh-sungguh. Akibat dia berdoa sungguh-sungguh, kita lihat ayat 43. Kita kembali ayat 43. Apa yang terjadi? Nah, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya. Oh, haleluya! Ketika saudara kesulitan, punya masalah, saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara terus bertekun dalam doa, saudara akan mendapat apa? Kekuatan dari Tuhan. Haleluya! Makanya Yesus bisa melewati salib penderitaan yang begitu menakutkan, dan dia bisa menyelesaikan semua di kayu salib. Dan dia bilang, Bapa sudah selesai. Karena Tuhan memberikan apa? Kekuatan. Kalau saudara kita berdoa, kita tahu kehendak Bapa, kita bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jangan takut kesulitan hidup ini. Halo, kita pasti diberi kekuatan. Amin. Tuhan baik. Makanya Paulus bilang di kisah 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kita. Percayalah saudara dan saya, dunia hari ini boleh kesulitan, tapi saudara dan saya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayakan firman Tuhan, kita mau terus berdoa dan tetap berdoa, bertekun dalam doa. Saudara, kita punya kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Haleluya. Virus tidak bisa menyerang kita. Haleluya. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Mantap dong buat Tuhan. Kita punya kekuatan ilahi. Haleluya. Bukannya Tuhan bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh virus COVID ini, saudara.
saya itu hidup dalam doa. Berdoalah saudara. Nah kita lihat zamannya Daniel. Ini zamannya Tuhan. Ya kalau Tuhan bisa lah Pak. Coba kita lihat Daniel. Daniel juga manusia. Dia bukan Tuhan Yesus. Kita lihat Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11 dulu. Saya lompat-lompat, nanti saudara bisa baca satu perikop itu saudara. Bagaimana apa yang dihadapi oleh Daniel di zamannya itu saudara. Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11. Nah ketika Daniel mendengar bahwa raja mengeluarkan perintah, Raja Darius, supaya semua orang yang ada di bangsanya itu saudara tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh minta doa kepada Allah lain kecuali kepada raja. Karena apa? Semua teman-teman Daniel iri hati. Mereka ingin menjatuhkan Daniel karena Daniel orang yang berhikmat, orang yang luar biasa. Mereka mau jatuhkan Daniel. Daniel orang jujur, dia tidak korupsi. Di zamannya dia hidup seperti Ahok kalau kita boleh katakan. Zamannya Ahok nggak ada korupsi, saudara. Nah Daniel seperti itu. Ya, jadi Daniel dijatuhkan melalui apa? Imannya kepada Tuhan. Nah ini waktu dia mendengar Raja Darius mengeluarkan perintah ini, apa respon Daniel? Apa yang Daniel lakukan? Ayat 10 dan 11 kita lihat. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 10. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Ini sikap hidup Daniel. Ya, waktu Daniel menghadapi masalah yang sulit saudara, dia tidak ketakutan saudara. Dia naik ke atas tingkap rumahnya, dia berdoa dalam sehari 3 kali. Kita dibalikin ya. Kalau saudara 3 hari berdoa sekali, dalam 3 hari berdoa sekali, itu pun puji Tuhan. 3 hari dalam sekali saudara. Daniel beda, sehari 3 kali dia berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Rupanya memang kehidupan Daniel suka berdoa dan memuji Tuhan. Iya. Dia tidak takut larangan raja, saudara. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, orang boleh melarang kita tidak ibadah pemerintah karena mencegah COVID, saudara. Tidak apa-apa. Tapi pemerintah tidak bisa larang saudara untuk tidak berdoa memuji Tuhan. Kita nggak berkumpul di gereja nggak masalah. Tapi kebiasaan kita harus seperti Daniel. Kita tetap suka berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Saudara jujur, sehari berapa kali kita berdoa? 3 kali, nggak salah seperti Daniel. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Ya doa tidur, bangun tidur itu pun kalau doa. Ya, tapi doa kita itu doa-doa yang nggak sungguh-sungguh. Nah, justru di masa sulit kita harus sungguh-sungguh berdoa. Amin. Amin. Nah, ketika Daniel berdoa, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat dulu ayat 17. Ini Raja Darius mengakui. Waktu dia berdoa, semua teman-temannya datang bilang menangkap Daniel. Daniel berdoa dan ngadu kepada raja. Hanya raja begitu sedih untuk memasukkan Daniel ke gua singa, saudara ya. Tapi kita baca ayat 17. Nah, maka dibawalah sebuah batu yang diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ayat 17-18 coba. Beda ya. Nah, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa semalam itu ia menyuruh datang penghibur-hibur dan berarti ayat sebelumnya, ayat 16 begitu. Ayat 16. Satu lagi. Nah, sesudah itu raja memberi perintah. Betul, ini udah betul. Nah, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparnya ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau.
Nah ini pengakuan dari Raja Darius. Raja Darius gak bisa tolong Daniel. Iya, kayak Ahok waktu mau disidang dipenjarakan, Presiden Jokowi gak bisa tolong dia. Walaupun Bapak Presiden Jokowi teman baiknya Ahok, saudara. Karena ini desakan massa. Sama seperti Raja Darius itu. Dia cinta Daniel. Tapi dia tidak bisa tolong Daniel. Karena keputusan yang sudah diambil harus dijalankan zaman itu, saudara. Jadi Raja gak bisa menolong dia. Tapi Raja mengakui, dia bilang apa? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Luar biasa. Kita lihat ayat 24. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 22. Ayat 22. Lalu kata Daniel, ayat 21 dulu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel, yaitu raja ini berseru dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Nah, dengan tekun, bukan sekali-sekali, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Ayat selanjutnya, ini jawab Daniel. Ayat 21 terus. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekal apa hidupmu. Ayat 2 terus sampai 24 kita baca terus. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat yang selanjutnya terus. Luar biasa Tuhan kita. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya apa? Kepada siapa? Allahnya. Luar biasa. Haleluya. Nah, kalau saudara kita memang suka berdoa ketika kita punya masalah, punya kesulitan, Allah sanggup menolong saudara dan saya. Sekalipun manusia tidak bisa menolong saudara dan saya, percayalah Tuhan sanggup melepaskan saudara dan saya. Haleluya. Daniel, Allah yang dia sembah, yang Allah Daniel sembah Allahnya sama dengan saudara yang kita sembah hari ini. Tuhan kan gak beda, amin. Yang beda, saudara, keyakinan kita, doa kita, kehidupan kita. Situasi yang dihadapi Daniel sama dengan situasi kita hari ini. Sulit, tapi Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan berkuasa untuk melepaskan saudara dan saya dari kesulitan. Haleluya. Haleluya. Dunia